Ketika Howard Carter membuka makam Raja Tutankhamun pada tahun 1922, demam Mesir kuno pun melanda di seluruh dunia. Apa yang lebih menarik daripada sekumpulan ruangan penuh harta yang terkubur di lembah para raja selama lebih dari 3000 tahun? Selain harta berlimpah, ada lagi yang menarik minat para pecinta mumi dan Mesir kuno. Itu adalah kutukan mumi Fir'aun. Benarkah Fir'aun Tutankhamun menjatuhkan kutukan bagi siapa saja yang dengan lancang membongkar dan menodai makamnya? Namun apakah kutukan mumi itu benar-benar ada? Atau hanya isapan jempol belaka? Berikut fakta seputar kutukan mumi Fir'aun Tutankhamun dan korbannya. Orang Mesir kuno tidak memiliki konsep tentang makam terkutuk. Banyak orang yang menganggap kutukan mumi adalah bagian dari mitologi Mesir kuno. Mitologi ini disebarkan dengan tujuan untuk mencegah perampok makam mencuri harta raja. Makam kuno dirancang untuk membingungkan calon pencuri. Pada masa Raja Tutankhamun tidak ada konsep kutukan tertulis. Itu mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa hanya sekitar 1% penduduk Mesir yang bisa membaca hieroglif, ungkap Becky Robbins di laman Grunge. Di sisi lain, pembuat makam bisa saja menyebarkan kutukan dari mulut ke mulut, tapi tidak ada bukti mengenai hal itu. Mendiang Egyptologis Dominique Montserrat menyimpulkan bahwa tidak ada konsep kutukan mumi yang berasal dari Mesir kuno. Terus, apa yang menyebabkan beberapa orang meninggal setelah membuka makam Fir'aun Tutankhamun? Ada 11 orang yang disebut sebagai korban kutukan Fir'aun Tutankhamun. Namun sebagian besar penyebab kematian mereka sebenarnya tidak begitu misterius. Kecuali kematian George Herbert. Ia adalah penyandang dana proyek penggalian makam Tutankhamun. Kematian Herbert adalah yang paling awal terjadi dan paling terkenal. Carnarvon, pemodal kaya ekspedisi Howard Carter, digigit nyamuk saat berada di makam Tutankhamun. Ia meninggal karena infeksi dan komplikasi. Akibat gigitan nyamuk itu, kematiannya terjadi hanya 2 bulan setelah makam Tutankhamun dibuka. Sebelum meninggal, Carnarvon memiliki kondisi kesehatan yang buruk, jadi tidak heran jika ia rentan terhadap infeksi. Lalu, benarkah Carnarvon dikutuk oleh Tutankhamun karena membuka makamnya? Dari 58 orang yang hadir untuk pembukaan sarkofagus Tutankhamun, 50 masih hidup selama 12 tahun kemudian. Jadi, apakah kutukan itu hanya menimpa orang-orang tertentu saja? Ular kobra yang menjaga makam sang Fir'aun. Ketika para arkeolog menerobos masuk ke ruangan pertama di makam Tutankhamun, mereka menemukan 2 patung Tutankhamun. Setiap kepala patung mengenakan mahkota yang dihiasi ular kobra. Penduduk lokal yang bekerja dengan Howard Carter ketakutan oleh patung ular, sebab ular kobra adalah simbol keadilan Fir'aun di Mesir kuno. Suatu hari, ketika burung kenari milik Carter dimangsa oleh ular kobra, para pekerja lokal pun menjadi makin ketakutan. Beberapa dari mereka percaya bahwa arwah raja yang meninggal telah memperingatkan para arkeolog untuk pergi. Namun perlu diingat bahwa ular kobra umum ditemui di Mesir. Mereka berkeliaran untuk mencari mangsa, misalnya burung kenari milik Carter. Jadi, kobra dan kenari malang itu tidak ada hubungannya dengan pembukaan makam Fir'aun muda itu. Jika memang kutukan mumi itu nyata, apakah orang yang pantas mendapatkannya mungkin Howard Carter? Fir'aun Tutankhamun dimakamkan dengan mengenakan jimat yang tak terhitung banyaknya. Selain itu, ada ular kobra dan burung nasar yang melindungi sang Fir'aun di akhirat. Setelah membuka sarkofagus, para arkeolog ingin mengungkapkan wajah Fir'aun bocah itu. Maka Carter dan para pekerjanya membuka topeng dengan paksa. Faktanya, setelah sarkofagus dan topeng Tutankhamun dibuka, sang Fir'aun tampaknya cukup puas dengan hanya membunuh burung kenari.
Tidak hanya terus hidup, Carter juga menghabiskan waktunya selama bertahun-tahun menggali makam dan selanjutnya menodai hampir semua yang ada di dalamnya. Ia melakukan semuanya tanpa mendapatkan sanksi ilahi. Apakah Carter punya jimat yang sangat ampuh untuk menangkal kutukan mumi itu? Apakah ada racun dalam makam yang mencemari udara? Ada juga teori toksin makam. Menurut teori itu, Firaun disegel di dalam makam, bakteri dan patogen lainnya bertahan dan berkembang biak. Makam dibuka ribuan tahun kemudian dan melepaskan racun tersebut ke paru-paru para arkeolog. Ini adalah cara yang bagus untuk menjelaskan kematian misterius tanpa mengakui kekuatan supranatural. Laboratorium memang menemukan jamur yang berpotensi berbahaya yang tumbuh di mumi Mesir dan dinding makam, termasuk yang dapat menyebabkan pendarahan di paru-paru dan yang lainnya dapat menyebabkan infeksi paru-paru, ujar Robbins. Itu bisa menjelaskan salah satu kematian George J. Gould yang meninggal karena pneumonia tak lama setelah memasuki makam. Tulis Roger Luckhurst dalam The Mummy's Curse. Tetapi, sebagian besar korban kutukan lainnya meninggal karena penyakit non-bakteri seperti kanker, pembunuhan, bunuh diri, dan jatuh. Dan tampaknya aneh bahwa bakteri penyebab pneumonia yang mematikan hanya menginfeksi satu orang saja. Padahal, ada banyak orang lain yang menghabiskan lebih banyak waktu di makam daripada Gould. Misalnya, Sersan Richard Adamson yang menjaga ruang pemakaman Tut selama 7 tahun dan kemudian hidup selama 53 tahun setelahnya. Jika racun makam itu benar-benar ada, mungkin akan ada catatan tentang banyak orang yang jatuh sakit di bagian lain Mesir. Sayangnya, catatan itu tidak ditemukan. Jadi, apakah kutukan mumi Firaun Tutankhamun itu benar-benar nyata? Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar ya.